dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, Qul, katakan wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, fa innahu, yang namanya kematian itu, Masya Allah, fa innahu mulaqikum, akan menemui kamu, summa turaddun, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalurnya dipendem dulu kamu di sana. Allah karim, kalau sudah begitu, yang namanya duit, yang namanya suami, yang namanya saudara, yang namanya harta, Masya Allah, tidak ada nilainya. Apa ayatnya tadi? Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Silakan muhasabah lagi. An-Nisa ayat yang ke-78. Ainama takunu yudrikakumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Ainama takunu, di mana yudrikakumul maut, kematian itu pasti akan datang kepadamu. Walau kuntum, walaupun kamu berada fi burujim musayyadah, dalam tembok yang sangat tinggi, dalam benteng yang sangat kokoh. Artinya apa? Kematian pasti akan datang kepada kita kemanapun kita pergi, dimanapun posisi kita. Jadi kalau begitu, yang namanya kematian itu tidak usah ditakutkan. Jadi kalau begitu, kalau kita khawatir mau kemanapun kamu pergi, yang namanya kematian itu pasti akan datang kepada kita. Pasti akan datang. Walaupun kata Allah dalam firman-Nya ini, kamu berada pada benteng yang sangat kokoh. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, tetapi yang harus kita takutkan, dalam keadaan apa malaikat Ijroil datang kepada kita. Maka di sana kita akan menjadi optimis, yang tidak jadinya takut menjadi ngapain harus dikhawatirkan. Maknanya kan begitu. Jadi ibadah persiapkan, tingkatkan terus, Ramadan kita terapkan dalam kehidupan. Maka siang ibu saking nggak pengennya kita, mungkin ada orang yang sangat sugih, sesugih-sugihnya. Si Olga Saputra tuh girang kemana sugihnya, Bu? Duitnya banyak, dirawatnya di mana? Bukan di klinik sebelah sini, bukan. Di sana tuh, ke Singapura. Iya kan? Duitnya banyak, apanya banyak, tidak bisa dihalangi oleh itu semua. Tidak bisa. Tatkala datang, tidak bisa. Tetap siapapun harus menghadapinya. Jadi dengan demikian persiapkan kita untuk menjemputnya. Dengan apa? Banyak beribadah, tilawah Quran. Jangan cuma di bulan Ramadan doang. Bulan Ramadan tidak ada waktu yang tersisa. Emangnya malaikat Ijroil datangnya cuma bulan Ramadan saja? Nanti dulu ya, ini kan bulan Syawal. Siapkan, karena tadi datangnya itu tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Masya Allah. Ini jelas ayatnya, ya. Ainama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikakumul maut, maka maut pasti akan menemui kamu, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu berada pada benteng yang sangat tinggi dan sangat kokoh. Ibu, saking kita nggak mau datang mati pada kita, wah udah bikin kotak peti dari besi, dilas pokoknya mah, biar kuat kitanya masuk, takut malaikat Ijroil datang kepada kita, masuklah ke dalam. Dikunci dari luar, dikunci dari dalam. Bukan tidak mati, malah kita matinya cepat-cepat kan? Itu maknanya. Kemanapun, jangan khawatir, tidak usah ditakutkan. Ada loh Bu, kalau bahasa kerennya mah insomnia kematian. Nggak bisa ngapa-ngapain, makan nggak mau, sampai-sampai sholat dan ibadah nggak mau. Jangan sampai. Justru itu adalah alat kita untuk menjemput ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa orang yang mau untuk bertemu dengan Allah, beramalah dengan amal-amal yang saleh. Dua tuh ayatnya. Yang ketiga, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalau begitu
Kullu nafsin, setiap individu yang bernyawa apapun bentuknya pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak terkecuali siapapun pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurukum yaumal qiyamah, dan nanti di akhirat kelak pahala-pahala dari perbuatan kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Kematian itu adalah gerbang pertama untuk menghitung amaliyah kita, untuk menghisab amaliyah kita, untuk membalas ibadah kita, untuk diadab dari dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gerbang pertamanya. Itu adalah kematian, Bu. Kan hidup di dunia itu semuanya belum beres ya? Belum beres, Bu. Nanti itu pasti di sana diketemukan oleh Allah akibat dari perbuatan kita. Contoh misalkan, Bu, anak-anak yatim yang ada nanti menggugat kepada Allah. Kata anak-anak yatim, ya Rabb, Engkau adalah pengadil yang maha tinggi dan bijaksana. Yang lain anak-anak dibarengi kasih sayangnya oleh orang tuanya. Saya waktu di dunia tidak dipertemukan. Ya Rabb, saya menuntut keadilan. Makanya ditemukan nanti anak-anak yatim itu di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tuanya. Apa artinya, Nan? Jadi intinya, Bu, yang ingin saya sampaikan, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut, tetapi yang harus kita takutkan adalah dalam keadaan apa kita itu didatangi oleh malakal maut, malaikat Ijrail, mencabut nyawa kita. Kalau kita mati berjamaah di sini, insya Allah itu mati dalam keadaan baik. Tapi kalau ibu sedang bermaksiat jalan ke sana, kemana-mana, maka itu berarti dia matinya dalam keadaan yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wassu'il. Doa dawam kepada Allah. Lah kita mah pengennya mati dalam keadaan baik, husnul khotimah, doa jarang kepada Allah, wirid jarang kepada Allah, amaliyah jauh, lingkungan kita tidak husnul khotimah, mustahil akan husnul khotimah. Kalau ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka banyak doa kepada Allah. Kemudian kita sering berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, ciptakan lingkungan kita pun menjadi husnul khotimah. Insya Allah itu mati husnul khotimah. Emang husnul khotimah itu apa sih, Bu? Husnul khotimah adalah mati dalam keadaan membawa keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ingin mati dalam keadaan husnul khotimah itu begini. Lagi muda, rajin taklim, rajin baca Quran, rajin sholat, rajin qiyamul lail, setengah baya semakin condong ke arah yang tidak baik, semakin tumbuh uban, semakin jelek perbuatannya. Itu adalah gambaran baik jadi buruk, maka iman keislamannya tidak terbawa mati. Itu adalah su'ul khotimah. Ya bukan saya katakan lebih baik dari mudanya jelek, udah tuanya bagus, bukan, ya bukan begitu. Tetapi daripada tidak ada opsi sama sekali, ya mending begitu. Lebih baik pernah menjadi tidak baik daripada harus pernah menjadi baik. Paham gak, Bu, kalimat saya? Mubeng Pak Ustaz ngomongnya katanya. Hidup itu lebih baik pernah tidak baik daripada pernah baik. Kalau pernah baik berarti sekarang ini tidak baik kita itu. Itu adalah gambaran su'ul khotimah.